Awalnya tuh nggak pernah kepikir buat jadi ketua OSIS. Hai, aku Inori. Aku Gaby. Welcome to Margoria. Hai guys, it's me again, Gaby. Jadi hari ini aku udah kembali lagi ya jadi hostnya. Habis kemarin jadi narasumber sama Inori. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamu kita ini tahun lalu sempat jadi ketua OSIS. Dan aku juga udah sempat stalk di OSIS SMPK 4 Instagramnya. Dan aku ketemu foto narasumber kita ini dulu pas tahun 2017-2018 jadi anggota OSIS juga di SMP. Terus, one fun fact, temen aku dulu pas SMP, pas kelas 7 pernah suka juga sama narasumber kita ini. Oke, kayaknya semuanya udah tahu nih siapa. Ini, welcome Ci Florenza Alexandria. Hai Ci. Hello. Halo. Oke, jadi sebelum kita ngomongin tentang pengalaman Ci Florenza dalam berorganisasi and leadership, why don't we play a little game first? Oke, nah jadi kita bakal main Truth or Dare buat kayak kenal satu sama lain lebih jauh kali ya. Kita bakal buka-bukaan nih. Terus berhubung Kak Flo jadi tamu spesial kita di podcast Margoria, jadi Kak Flo bisa pilih duluan, mau Truth atau Dare? Aku pilih Truth deh. Oke, Truth ya. Jadi pertanyaan buat Truth itu, kan kita nih pasti pernah lah ya bekerja sama orang lain, terus kebetulan kita bertiga juga jadi anggota OSIS. Nah, menurut kita bertiga nih, karakter seperti apa sih yang kita suka banget dari orang lain pas kita bekerja sama? Karakter yang aku paling suka dari orang lain ya? Yes. Aku paling suka orang yang ramah sih, jadi tangannya terbuka gitu. Jadi mereka tuh kalau diajak kenalan, kalau diajak kerja sama, mereka nggak malu-malu, mereka terbuka aja, santai aja gitu. Terus juga mereka kalau diajak ngomong nggak hesitant. Itu sih yang aku paling suka. Oke, jadi ramah ya. Kalau dari aku, yang aku suka orangnya sama sih, bisa dijadiin teman juga selain dari cuma partner kerja sama. What about you, Inori? Kalau menurut aku yang paling aku suka, dia tuh punya inisiatif sendiri gitu, jadi nggak harus kita desak dulu baru dia bisa kasih ide gitu. Dia aktif juga gitu. Nah, berarti kan terus kita udah selesai, sisa Dare kan. Nah, Dare-nya itu kita bakal siapin selembar kertas, terus kita tulis alasan kita yang bikin kita semangat dalam bekerja sama ataupun berorganisasi dengan orang lain, karena pasti nggak gampang kan ya. Nah terus aku bakal kasih waktu 10 detik, terus nanti aku hitung 1, 2, 3, kita tunjukin bareng-bareng ke kamera. Oke. Saya. Okay, I'm done. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Here's mine. Kelihatan ya? here's mine. Sorry, dimatiin dulu. Oke. Yes. Kalau Gaby apa tuh? Coba bacain, Gab. Ini ke flip ya? Hah? Bentar. Pengen buat program yang bisa ngebantu and make people happy. Keren. Kalau Kak Flo apa nih? Banget nih. Kalau aku itu nyari partner yang fun, jadi bisa diajak bercanda juga, nggak cuma serius kerja mulu. Yes. Nah kalau aku sendiri, aku nyarinya pengalamannya doang sih ya, meskipun capek, tapi kayaknya bakal bisa digunakan gitu juga di kemudian hari. Mirip-mirip kayak Gaby lah.
Oke, guys, kita udah selesai. Kita lanjut ke pembicaraan inti. Aku usahain lagi ke Gaby. Oke, thank you Inori. Oke, jadi sekarang kita mulai nih ke pertanyaan intinya nih. Kan Ciflo udah sering berorganisasi nih, terus bekerja sama juga dengan basically all types of people, kan di OSIS ada banyak banget. Nah, tapi pasti ada aja kan orang yang kita itu kurang cocok kerja sama dia. How do you deal with that, Ci? So, kalau ada orang yang mungkin kurang cocok sama kita, berarti mereka tuh punya pemikiran yang beda kan. First of all, kalian tuh harus menghargai dulu perbedaan pendapat yang ada. Pemikiran orang itu beragam banget, nggak semuanya mikirnya sama kayak kita caranya. Tapi kalian juga harus sadar, itu tuh hal yang unik. Dari keberagaman pemikiran itulah bisa muncul inovasi-inovasi baru dan ide-ide yang nggak pernah kita kepikir sebelumnya. Yang kedua, kita harus bersikap baik dengan mereka. Jangan sampai cuma karena beda pendapat ini jadi masalah yang lebih besar. Kita harus sampaikan kalau kita beda pendapat, kalau kita disagree sama mereka, kita punya pemikiran yang beda, kita harus kasih tahu. Tapi cara kasih taunya itu harus dengan sopan. Kalau misalnya kita mau kritik pun ke mereka, karena mungkin their opinions or their ideas ada kurangnya, kita harus pakai kritik yang konstruktif. Kita kasih tahu apa yang kurang, terus alasannya kenapa itu kurang, dan juga kita kalau bisa kasih solusinya gitu. Apa yang mereka harus improve ke depannya. Nah, itu kritik yang konstruktif. Menghargai dan bersikap baik yang aku bahas ini ya, itu dalam wujudnya rendah hati. Jangan malah jadi rendah diri. Banyak banget orang yang terlalu menghargai, terlalu bersikap baik, sampai mereka tuh lupa kalau mereka tuh jadi merendahkan diri. Padahal kalau dalam sesama teammates ya, kita ini kan semua sama ya, nggak ada yang lebih tinggi atau lebih gimana gitu. Jadi sebenarnya nggak ada satu sama lain tuh berhak maksain kehendak kalau dalam satu group discussion. Kita harus ingat itu, kita tuh cuma rendah hati. Kita nggak boleh merasa rendah juga kalau misalnya opinion kita itu nggak disetujuin sama teman-teman kita. Kita nggak boleh minder kalau ternyata kita baru sadar kalau ada yang salah dari jawaban kita. Karena semua orang itu pasti pernah bikin salah gitu. Pasti. Dan salah itu adalah part dari kita belajar. Oh, karena kita salah kita jadi tahu. Next time jangan kayak gitu lagi. Next time di-consider lagi. Nah, for the problem itself, kita harus tetap diskusiin bareng. Kalau misalnya emang nggak ketemu nih ujungnya, diskusinya mentok, get advice lah dari yang lebih ngerti. Siapapun yang lebih ngerti. Mungkin if you're talking about organisasi di sekolah, bisa tanya ke pembina mungkin, atau ke guru, atau ke kakak kelas yang udah pernah, atau bahkan mungkin teman bidang lain yang memang udah pernah punya masalah yang sama. Jadi jangan malu buat get advice. Intinya kalian tuh harus cari semuanya. Cari titik temu di mana satu hal ini kalian itu bisa agree. Jangan sampai ada yang maksain secara sepihak. Tapi kalau leader, thank you Ci. Kalau leader boleh nggak sih kayak misalnya ada banyak banget opinion nih. Terus leadernya secara sepihak nentuin, udah pokoknya kita yang ini, yang lain udah nggak, gitu boleh nggak leader kayak gitu, Ci? Sebagai leader emang harus ada sisi decisive-nya ya. Kan kita nggak mungkin bisa ngikutin maunya semua orang, dan juga kita bikin keputusan yang semua orang senang itu jarang banget. Apalagi makin banyak orang yang kalian harus satisfy, pasti makin banyak perbedaan opinion-nya. Nah, itulah dimana kalian harus bisa bijak dan mikir. Kira-kira keputusan yang mana yang paling terbaik untuk dilakukan. Walaupun mungkin keputusan ini ada beberapa yang kurang setuju. A bit unhappy dengan keputusannya, tapi you know it's the best for them too. Jadi kalian tetap ambil keputusan itu.
Oke, speaking of that, sebenarnya I ada habit gitu, Ci. I suka banget people pleasing. Jadi kadang kalau ada anggota tim yang nggak seneng sama sesuatu yang udah kita putusin, itu I bakal kayak I feel kayak nggak enak gitu loh. Iya, pasti ada rasa nggak enak ya kan, karena mungkin mereka udah kasih poin-poin, udah argue, tapi terus kita tetap tolak atau gimana. Ya. Kita harus bisa nanggepin mereka gitu. Kita bilang kalau sebenarnya keputusannya yang kita ambil ini bukan berarti mau bukannya mau memojokkan mereka gitu atau nggak mau dengar mereka. Tapi kita pasti punya dong alasan-alasan yang mendukung kenapa kita ngambil keputusan ini. Nah itu kita harus bisa jelasin juga kepada mereka kenapa. Oke, mungkin selama Cici jadi ketua OSIS atau leader in general, pernah nggak pas you jelasin alasannya kenapa we cannot accept your opinion, pernah nggak sampai ada teammate you yang take it personally, terus sampai mereka jadi kesel sama you? So far sih aku belum pernah sampai ada yang bilang terus mereka kayak kesel atau gitu. Personally, aku nggak pernah sih kayak gitu. Jadi, tapi kalau misalnya ada, ya harusnya diomongin pelan-pelan. As I said, kayak kalau kita berbeda, kita harus bersikapnya tuh baik. Kita harus ngomong ya dengan sopan gitu, dengan konstruktif. Bukan berarti dengan cara menjelek-jelekan opini mereka. Oke, jadi kita ngomong pelan-pelan aja ya sama mereka. Iya. Okay, Ci. Next question. Is there any sosok leader that you look up to dalam hidup you? Sebenarnya sosok leadernya ini yang ini tuh dari lokal. Aku taunya baru pas udah sekitar maybe SMP. Aku kayak lumayan ngefans sama ibu yang satu ini. Jadi sosoknya adalah Ibu Sri Mulyani. Oh, Menteri Keuangan. Itu aku ingat banget. Aku kayak lihat her works and ya gimana dia itu bisa jadi seorang Menteri Keuangan. Dia tuh perempuan. Dia Menteri Keuangan. Yang ya kita semua tahu ya kalau anything about financial itu biasanya sensitif bagi beberapa orang, ya kan. Terus dia itu berani ngambil keputusan-keputusan yang bold. Tapi dia tahu keputusan itu diperlukan oleh negara untuk bisa maju. Ya, walaupun setelah ambil keputusan, ada memang yang mendukung dia, pasti dong. Tapi ada juga yang komen, nggak seneng gimana, tapi dia tetap jelasin gitu di media. Kalau sebenarnya dia ambil keputusan ini karena ini gitu. Dia tuh punya reason dan dia percaya bahwa kayak dengan reason yang latar belakang keputusan dia itu adalah the best buat negara dan dia nggak takut itu loh dikritik sana sini gitu. Dia nggak pernah down kan banyak tuh biasanya pengamat-pengamat yang ke media terus ngomong pandangan mereka gimana. Sometimes pandangan mereka tuh benar-benar bertolak belakang dengan Ibu Sri Mulyani, tapi dia tetap nggak takut gitu dan nggak pernah down. Wow, berarti sama kayak poin Cici yang tadi, kalau ada yang kurang setuju kita harus jelasin alasan kenapa kita pilih yang itu. Oke. Iya. How about you? Sebenarnya I agak penasaran sih, Ci, why did you decide to be ketua OSIS? Kan biasanya kalau zaman dulu memang sama kan, ketua OSIS stereotipnya mungkin cowok atau apalah gitu, tapi why do you decide to be ketua OSIS? Mungkin kalau in general ketua OSIS itu emang stereotipnya cowok, cuman for some reason untuk Bisma kelima ini lumayan bagus sih, nggak pernah ada stereotip kalau ketua OSIS itu harus cowok, kalau yang ketua biasanya cowok. Di Bisma kelima ini cukup adil untuk cowok-ceweknya, nggak ada diskriminasi, jadinya it's not really a big problem for me. Tapi kalau untuk decide awalnya tuh nggak pernah kepikir buat jadi ketua OSIS. Sampai akhirnya kan aku udah jadi OSIS tahun di SMA, terus aku diangkat jabatan
aku diajak interview untuk jadi ketua OSIS, and to be honest, I didn't know why I said kayak okay. Tapi ya at the time tuh the decision kayak ini bakal banyak pengalaman yang aku dapat dari jadi ketua OSIS. Terus jadi aku mikir maybe I should try, and kebetulan juga my family mendukung, jadinya ya kenapa enggak gitu kan. Oh, jadi dulu disaranin semua guru gitu, Ci? I don't know siapa yang saranin, tapi they called me buat ikut interviewnya. Oh, keren banget. Kayaknya sih dari ada kakak kelas yang OSIS batch 20, yang OSIS yang di atas, angkatan di atas aku. Wah, that's so cool. Oke. Mungkin sebelum kita close, Cici ada tips untuk misalnya kita yang sedang struggle in leadership? Struggle leadership, struggle-nya pasti banyak buat jadi leader. Tapi yang kita harus tahu itu, kita jangan sampai down. Atau kalaupun kalian merasa kayak kurang confident, ya kalian boleh cari orang, just tell people kayak privately. Jangan sampai kalian itu ketika di depan orang-orang kalian pimpin kelihatan down-nya. Karena kalian harus motivate orang-orang tersebut. Kalau misalnya mereka aja ngelihat leadernya udah nggak kuat, pasti mereka akan takut juga dong buat ngadepin masalahnya. Nah itu ada mental banyak orang yang harus dijaga kalau jadi leader. Terus juga kalau misalnya banyak banget nih yang struggle sama diomongin orang, kalian itu harus ambil aja fakta-faktanya. Dari pasti ngomongin orang ya banyakan gosipnya, tapi biasanya ada faktanya sih. Terus kalian juga harus refleksi diri. Refleksi diri ini penting supaya kita sadar sebenarnya dari those mean criticism, mana sih yang sebenarnya kita, mana yang bukan. Mana yang cuman kayak mereka nggak suka aja sama kita, dan mana yang emang ini hanya kritikan mereka ini benar gitu. Nah dari refleksi ini kita tahu, terus kita bisa improve hal-hal dari kita yang masih kurang. You ever get mean criticism, Ci, selama jadi ketos? Maybe publicly gitu, like straightforward gitu nggak pernah. Cuman pasti ada orang-orang yang kurang setuju atau ada yang kurang senang, pasti ada yang ngomong. Tapi ya disaring aja gitu. Menurut kalian itu diri kalian apa bukan? Kalau emang iya, ya dikembangkan gitu. Because emang dari kita nggak ada yang perfect. Kita semua masih butuh belajar. Jadi itu wajar banget. Oke. This is the last question, Ci. Menurut you, ini kan gara-gara kita podcast OSIS bidang 1, menurut you apa nilai PKBN 2K yang kita bisa dapetin nih dari leadership? Dari leadership itu sebenarnya yang paling penting ya, nilai PKBN 2K itu rendah hati. Wah. Karena banyak banget orang yang udah merasa jadi leader, mereka punya the authority buat yang tadi Gaby sempat singgung di awal, the authority buat ngambil keputusan, even maybe ada pihak-pihak yang unhappy about it. Nah, kadang-kadang authority inilah yang bikin orang jadi lupa buat rendah hati. Mereka berasa kayak, nggak apa-apa kok, ini emang profesional aja, dia perlu ngelakuin itu. Tapi padahal harus dipikir juga sisi rendah hatinya ini. Kita harus tetap jadi leader yang mau tangannya terbuka, yang ringan tangan, serving leader gitu loh. Karena kita balik lagi, leader itu buat apa sih? Itu kan buat mimpin dan juga motivating semua anggota-anggota kita. Jadi kita harus rendah hati ya. Meskipun kita jadi leader, kita nggak boleh lupa kita itu juga tetap harus deal with our teammates with open arms. Oke. Yes. Jadi thank you Ci udah datang ke acara kita. We're so blessed by
your sharing tentang jadi leader. Mungkin siapa tahu habis denger podcast ini ada penonton kita nih yang menjadi ketua OSIS next year. Oke, thank you guys. Jangan lupa untuk terus nonton Marturia setiap hari Senin di minggu kedua dan keempat setiap bulan. Bye guys. Bye-bye, thank you. Kalau kalian punya topik yang penting untuk dibahas atau perlu untuk mendapatkan perhatian di SMAK 5 melalui Marturia ini, langsung aja private chat ke nomor 0812-6240-5018 atau line ke ID Inori SHP ya. Thank you!